Selamat datang di podcast Menjelajahi Geografi Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu keberagaman budaya Indonesia. Nah, di sini kita juga akan menjelajahi berbagai aspek budaya Indonesia loh, mulai dari sejarah, bahasa, hingga tradisi. Di sini aku Safa Maulidia Ariski, mahasiswa pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Aku senang banget di sini bisa bergabung di podcast ini untuk membahas tentang budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Dan teman saya, Dan aku Ratna Fitriani, mahasiswa pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Aku juga sangat tertarik dengan budaya Indonesia dan ingin mempelajari lebih dalam tentang kekayaan budayanya loh. Gimana Ratna? Sekarang tuh lagi sibuk ngapain? Kabarnya kamu gimana? Alhamdulillah sih baik ya. Aku sih lagi sibuk nugas ya akhir-akhir ini. Soalnya udah mendekati ujian akhir semester ya kan. Kalau kamu gimana kabarnya, Saf? Kalau aku alhamdulillah sih baik. Sama aku juga lagi banyak tugas akhir-akhir ini. Syukur deh, semoga tugasnya cepat selesai ya. Oke, Syaf, kita mulai aja diskusi hari ini. Pertama, bisakah kamu jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya Indonesia? Jadi keberagaman budaya Indonesia ini adalah kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan budaya ini berasal dari Sabang hingga Merauke. Lalu setiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri yang meliputi bahasa, adat istiadat, lalu ada tradisi, seni, dan kepercayaan. Dengan banyaknya suku bangsa, menurut kamu bagaimana sih Indonesia menjaga rasa jati diri bangsa sendiri? Kalau menurut aku sih, salah satu unsur kuncinya itu ada di semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini itu mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia dan menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan budaya yang sangat besar, namun seluruh masyarakat Indonesia ini adalah bagian dari satu bangsa. Lalu pendidikan, hari libur nasional, dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong persatuan. Ratna, bisa nggak kamu cari gambaran tentang apa yang membuat bangsa Indonesia itu begitu beragam? Bisa dong, Indonesia kan adalah salah satu negara kepulauan dengan lebih dari 17 pulau ya, 17.000 pulau ya, dan merupakan rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis. Setiap kelompok memiliki adat istiadat, tradisi, bahasa, dan bentuk seni yang unik. Lalu keberagaman ini dipengaruhi oleh geografi negara, sejarah, dan interaksi dengan berbagai budaya selama berabad-abad. Lalu berarti keberagaman budaya Indonesia ini juga merupakan hasil dari proses akulturasi dan asimilasi yang terjadi selama berabad-abad. Lalu
Akulturasi ini adalah percampuran budaya yang menghasilkan budaya baru, sedangkan asimilasi adalah proses peleburan dua atau lebih budaya menjadi satu budaya baru. Nih, aku udah jelasin nih pengertian dari keberagaman budaya Indonesia. Kamu tahu nggak salah satu contoh keberagaman budaya Indonesia? Salah satu contoh keberagaman budaya Indonesia itu contohnya tuh yang pertama tuh ada bahasa. Kalau di Indonesia sendiri itu bahasanya kan bahasa daerahnya kan berbeda-beda ya, itu terdapat 100 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya tuh ada adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadatnya sendiri kan ya. Seperti upacara adat, pernikahan adat, dan sistem kekerabatan. Lalu selanjutnya tuh ada tradisi. Setiap suku bangsa memiliki tradisinya sendiri, seperti tari tradisional, musik tradisional, dan permainan tradisional. Lalu selanjutnya ada seni. Indonesia itu memiliki berbagai macam seni, seperti seni tari, seni musik, seni lukis, dan seni patung. Lalu selanjutnya ada kepercayaan. Di Indonesia sendiri itu kan agama dan kepercayaannya kan berbeda-beda ya, ada beragam. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu sudah bukan rahasia lagi kan jika Indonesia ini merupakan negara yang terkenal akan kekayaan adat dan budaya yang dimilikinya. Karena membentang dari Sabang sampai Merauke itu budaya yang ada di Indonesia itu kan unik dan berbeda-beda ya, bisa ditemukan di berbagai daerah di Nusantara. Lalu tuh nggak sedikit warisan budaya Indonesia ini yang udah menarik perhatian dunia, juga kerap menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan mancanegara. Kan beberapa di antaranya itu telah diakui oleh UNESCO secara resmi. Aku mau ngasih contoh nih warisan budaya Indonesia itu yang udah diakui oleh UNESCO tuh ada apa aja. Yang pertama tuh kan ada angklung. Salah satu warisan budaya Indonesia ini yang populer itu ada alat musik angklung yang alat musik ini tuh berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Warisan budaya ini sangat unik karena bentuk dan cara memainkannya. Lalu suaranya juga khas yang dihasilkannya kan ya. Warisan budaya ini tuh telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2010 dan hingga saat ini pelestariannya masih sangat terjaga. Waktu pas aku masih SD gitu kan aku kan pernah study itu kan ya, terus kan kayak ke Jawa Barat tuh ada saung angklung Mang Ujo kan itu enggak? Oh iya, aku juga pernah ke sana. Pas tadi itu pernah. Iya. Terus kan di sana aku waktu SMP di sana. Oh, kalau aku pas SD. Terus kan di sana kan kayak pertama kita suruh liatin pertunjukan angklungnya dulu kan yang dimainin sama anak-anak kecil kan. Iya. Nah, terus nanti kita disuruh nyoba satu-satu kan. Benar. Terus yang selanjutnya tuh ada pencak silat. Pencak silat sendiri kan di sekolah-sekolah tuh kan sering dijadi ekstrakurikuler ya. Di sekolahmu ada nggak? Ada aku di SMA. Oh, pas SMA? Iya. Oh iya, kalau aku pas SMP juga. Pencaksilat ini tuh bela diri asli Indonesia yang menjadi warisan budaya Indonesia yang tak benda dan telah diakui oleh dunia dan UNESCO. Jadi itu kayak sejajar sama kayak seni bela diri taekwondo sama karate.
aktor-aktor laga Indonesia ini dengan latar belakang pencaksilat tuh ada aktor yang terkenal seperti Iko Uwais dan Yayan Ruhian yang meramaikan panggung di Hollywood. Jadi mereka ikut meramaikan pencaksilat di panggung Hollywood. Lalu selanjutnya ada tari saman. Eh, ada nggak di sekolah-sekolah kamu tuh kayak eskul atau seni budaya tentang tari saman gitu? Kalau aku sih dulu eskul ya di Ya. SMA itu ada, di SMA aku Oh, ada tari saman. kalau di aku sendiri tuh ada di SMP ya. Jadi itu kayak tari Oh, samannya itu dibuat kayak kita latihan berminggu-minggu gitu buat kayak hasil akhirnya tuh nanti kayak dibuat pentas gitu loh, bisa dipentasin oh kayak iya. perpisahan kayak gitu. Sama buat hasil nilai ujian juga kalau di sekolahku ya. Eh, Terus tari saman sendiri ini kan udah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia secara resmi pada tahun 2011. Tari saman ini merupakan kesenian yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Gayo di Aceh. Tari ini tuh kayak berkelompok gitu dengan gerakan berselang-seling yang sangat khas. Lalu ini tuh kayak jadi salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Eh, Meskipun udah terbilang cukup tua dan semakin langka, warisan budaya ini nih masih sering kerap dipertunjukkan di kelompok yang sangat besar untuk pagelaran tingkat nasional seperti opening ceremony Asian Games tahun 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Lalu selanjutnya ada tari reog Ponorogo. Selain tari saman, kesenian tari asli Indonesia lainnya itu ada eh, diakui oleh dunia dan UNESCO itu ada tari reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Warisan budaya ini itu dikenal akan unsur magis serta telah lama menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Ciri khas dari warisan budaya Indonesia asli Ponorogo ini dengan topeng berkepala singa dengan hiasan bulu merak yang memiliki bobot 50 hingga 60 kg yang dikenakan oleh penarinya. Berarti berat banget ya. Iya. Penarinya itu kayak kuat banget. Pertunjukan yang Ponorogo ini diselenggarakan di area terbuka serta dilengkapi beberapa penari kuda lumping dalam pertunjukannya. Lalu selanjutnya ada wayang kulit. Oh pernah lihat wayang kulit nggak, Rat? Pernah dulu aku waktu kecil, aku kan anak rantauan ya. Iya. Aku dulu tuh eh, pernah lihat di daerah Tangerang sana dekat rumah aku. Nah itu aku pernah lihat tuh wayang kulit kayak seru banget, seru. Sumpah. Hmm, Kamu udah pernah lihat belum? kalau aku kebetulan belum pernah lihat. Oh, Eh, nah, wayang kulit ini itu warisan budaya Indonesia yang mendunia eh, dan diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003. Kesenian ini itu sangat populer di dataran Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Warisan budaya Indonesia ini konon diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan digunakan sebagai media persebaran agama Islam. Pertunjukan wayang kulit ini umumnya diiringi oleh gamelan yang juga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang juga telah diakui oleh UNESCO. Lalu selanjutnya ada gamelan. Kamu pernah lihat gamelan nggak, Rat? aku pernah pas ke Pura Mangkunegaran, pernah aku Oh, lihat gamelan di jadi sana. tuh kayak banyak gamelan gitu. Iya, banyak di sana. Aku ke sana tuh sama teman-teman aku, teman-teman
ini ya kuliah aku pas tugas bahasa Indonesia aku ke sana. Hmm, Itu sekali doang aku ke sana. Apa hmm. sampai sekarang belum ke sana lagi. Terus di sana tuh gamelannya dimainin atau cuma kayak buat eh dilihat-lihat aja? Pas aku ke sana sih nggak dimainin ya, soalnya apa itu cuman apa hari Senin sama hari Rabu adanya. Oh alah, iya 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 iya. Eh, gamelan ini kan alat musik ensemble dari tradisional Jawa, Sunda, dan Bali yang kerap mengiringi pertunjukan wayang kulit ya. Terus juga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO tepatnya pada tahun 2014. Eh, Selain mengiringi pertunjukan wayang, gamelan juga kerap dipentaskan untuk mengiringi tari-tarian tradisional hingga tembang. Warisan budaya Indonesia ini merupakan ansambel yang terdiri dari instrumen musik perkusi yang meliputi gangsa, gender, bonang, gong, saron, slentem, dimainkan oleh Wiaga menggunakan palu atau pemukul dan membranofon berupa kendang yang dimainkan dengan tangan. Lalu selanjutnya ada noken. Noken atau noken gitu bacanya. Noken adalah produk kerajinan tangan tradisional khas masyarakat Papua Pegunungan berupa tas rajut yang dibawa dengan cara mengantungkan di atas kepala. Noken ini menjadi warisan budaya Indonesia tak benda yang telah diakui UNESCO sejak tahun 2012. Tradisi membuat noken ini sangat erat dengan masyarakat daerah tengah pegunungan Papua, seperti Sukume atau Ekari, Damal, Kuyali, Dani, Kulani, dan Bausi. Noken ini dipercaya hanya boleh dibuat oleh para wanita Papua dan menjadi tanda kedewasaan dari wanita tersebut. Wanita yang belum bisa membuat noken itu belum dianggap sebagai dewasa dan serta belum memenuhi syarat untuk dinikahi. Warisan budaya selanjutnya itu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini, kamu pernah ke Candi Borobudur nggak, Rat? Sama keluarga gitu? Aku nggak pernah. Oh, nggak Kamu pernah. pernah nggak? Kalau aku udah pernah ke sana sama keluarga, terus kayak, tapi itu pas masih kecil kan ya. Nah, Oh iya. sebelum naik ke atas itu ditawarin atau diwajibin gitu buat pakai kayak kain di sini di apa kain buat bagian bawahan gitu loh. Oh Hmm. Terus Candi Borobudur itu dibangun pada tahun 800-an Masehi. Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah ini merupakan situs bersejarah bercorak agama Buddha yang juga telah diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Tak hanya menjadi salah satu destinasi wilayah populer, tetapi juga masih difungsikan sebagai tempat ibadah umat Buddha di Indonesia maupun dari belahan dunia lainnya. Lalu selanjutnya ada Candi Borobudur memiliki arsitektur yang terdiri dari 6 buah teras berbentuk bujur sangkar yang kemudian di atasnya tersusun 3 buah pelataran yang melingkar. Pada dinding-dinding candinya itu terukir 2.672 relief yang menceritakan berbagai kisah dalam ajaran Buddha, menjadikannya sebagai monumen dengan koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Selain itu, warisan budaya Indonesia ini juga memiliki 504 arca Buddha.
Lalu selanjutnya ada batik. Siapa sih yang nggak tahu batik kan ya? Setiap kita hari Jumat di FKIP juga pakai batik kan ya? Kamu tahu nggak di Solo atau di mana gitu pernah nggak beli batik di sini? Ih, kalau aku belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Kalau kamu pernah nggak? Kalau seingatku tuh di apa ya? Di sini tuh ada batik Kauman gitu ya yang di daerah Slamet Riyadi kalau nggak salah ya. Oh iya iya. Heeh. Juga kadang kalau beli batik itu kayak di Malioboro, sepanjang Malioboro itu kalau nggak di teras Malioboro kan banyak batik kan ya di situ. Oh iya, iya. Terus juga ada batik Pekalongan, di situ kan juga banyak kayak motif megem atau yang lain-lain gitu kan ya. Kain bercorak khas ini yang dibuat dengan cara menggoreskan malam atau lilin tradisional menggunakan canting untuk menghasilkan pokat ini merupakan warisan budaya Indonesia yang kini telah dianggap sebagai budaya busana nasional. Bahkan ini itu telah banyak ditemukan penggunaan kain batik untuk busana modern, lalu bahkan digunakan oleh tokoh-tokoh populer di dunia. Motif dan pola kain batik ini tak hanya dikenal indah, tapi juga mengandung nilai seni yang tinggi, juga syarat akan nilai-nilai budaya dan filosofisnya yang mendalam. Lalu pada tanggal 2 Oktober 2009, batik ini secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia tak benda dan sejak tanggal 2 Oktober itu diperingati oleh Hari Batik Nasional setiap tahunnya. Nah, itulah beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendunia dan diakui oleh UNESCO secara resmi. Lalu selain berbagai warisan budaya yang aku sebutin tadi itu masih ada beberapa warisan budaya di Indonesia yang tak kalah populer dan mendunia seperti tari kecak khas Bali, lalu sistem irigasi persawahan Subak, terus ada Candi Prambanan, terus ada situs manusia Purbasari. Waktu itu pas kita apa ya KKL 1 ya kita ke situ Iya. Sangiran ya. Iya, Dan benar, masih Bang. banyak lainnya ya. Kalau di daerah Solo ini kamu tahu nggak budaya-budaya apa aja sih yang ada di Solo itu? Setahu aku sih ada sekaten. Tahu Iya, nggak iya. sekaten? Oh iya, tuh. Sekaten, waktu itu Sekaten kita pernah ke sana ya? Iya, bener banget. Ya kan, nah, kalau nggak salah itu yang pasar malam gitu kan yang diadain Kita ke sana pas. sebulan. Itu kan Nah, ya. memperingati apa? Maulud Nabi ya? Iya, bener. Ya. Terus ada apa lagi sih? Terus ada ini, kirap pusaka keraton yang dilaksanakan itu hanya merayakan tahun baru satu suro aja. Terus juga ada Pura Mangkunegaran Oh iya yang tadi ya. udah aku ya sebutin tadi. Nah, di sana tuh kayak ada Pura Mangkunegaran apa sih? Kayak ada ini loh gamelan-gamelan gitu tadi Iya, yang kita. iya yang tadi ya. Nah, terus di sana tuh kayak ada apa ya? Peninggalan-peninggalan zaman dahulu gitu loh di sana. Pura Mangkunegaran. Terus aku waktu itu ke sana tuh sama temen aku yang tadi aku ceritain tuh Ya. ketemu Kanjeng Gusti Bre. Nah, di sana Iya, ketemu itu. terus kamu sempet foto gitu enggak? Aku sempet moto dari kejauhan tapi nggak foto bareng karena Kanjeng Gusti Bre-nya itu
mau istirahat dia Oh, iya iya mau iya iya. istirahat jadi tuh Hmm, kayak sedih banget ya. gitu-gitu ya, iya iya. Terus keberagaman budaya tadi kan ada makanan khasnya ya sebagai negara kepulauan dengan tanahnya yang subur dan dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Indonesia menjadi kaya akan rempah-rempah, memungkinkan Indonesia juga untuk menciptakan makanan khas dengan cita rasa rempah-rempah yang khas juga dan melekat pada setiap hidangannya. Lalu oleh karena itu Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan wisata kuliner yang sangat dihargai oleh masyarakat internasional. Salah satunya itu makanan khas Sumatera. Itu ada rendang ya, rendang itu dari apa? Dari Padang, Sumatera Barat. Hmm, Kamu pernah nggak nyobain rendang atau kamu pernah nggak beli di mana gitu rendang? kalau di daerah Solo sendiri itu yang rendang yang paling terkenal oleh mahasiswa ya, itu ada di dekat ISI, sebelah ISI kalau nggak salah itu ada rendang, nasi Padang gitu ya. Kalau enggak yang di ini Jembatan Merah itu yang apa sih yang di daerah gerbang belakang gitu. Pokoknya Oh deket iya iya jembatan itu iya. rame banget. Aku waktu temen sama temen aku tuh beli jam 12-an itu banknya tuh udah habis. Aku ketemu teman-teman yang lain juga. Berarti kamu belum nyobain ya? Kalau di sini belum sih rendangnya. Hmm. Lalu di makanan khas Sumatera itu juga ada sate Padang, pempek asal Palembang, Sumatera Selatan, lalu ada tekwan. Lalu di sini ada makanan khas Jawanya loh, kayak rawon, daerahnya dari Jawa Timur, terus soto Lamongan dari Jawa Timur juga, terus bakso Malang dari Jawa Timur juga. Kalau khas kamu di sini di Solo itu apa makan khas kamu? Eh Daerah kalau Solo. di Solo aku taunya ini ya kayak salad, salad Solo, terus kayak matahari gitu-gitu. Oh iya 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 Kan, iya. kalau di Itu daerah asalku sendiri tuh kayak ada tahu aci, ada apa sih, kupat, ada sate kambing, gitu-gitu deh. oh iya. Terus juga makanan khas Bali nih ada bebek betutu, nasi jinggo, terus sate lilit. Lalu makanan khas Kalimantan ada soto Banjar, ikan patin, baubar, lalu ketupat kandangan. Lalu makanan khas Papuanya nih salah satunya yang paling populer ya, yang pernah kita jajan juga ya waktu itu. Ada papeda nih. Iya iya iya. Kamu pernah nggak sih Eh, makan papeda? Kalau di Solo tuh aku sering banget ya beli papeda. Kalau lagi gabut gitu, aku kan suka sama temen-temen suka muter-muter di balai kota kan ya. Oh iya 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 Balai iya. kota di Solo. Itu banyak di pinggiran-pinggirannya tuh yang jual papeda, yang harganya seribuan gitu, yang digulungkan papedanya. Bener bener Tapi bener. kalau nggak salah tuh papedanya tuh beda ya sama yang di Papua ya. Kalau yang di Papua kan masih kayak original gitu loh. Kalau di sini kan dikasih bumbu-bumbu terus Iya ditambahin bener telur bener. ada apa gitu kan ya. Mm. Pernah pernah. Itu kan yang menjadi khasnya papeda nggak sih yang menjadi Iya. apa? Biar apa rasanya tuh agak Mm-mm. enak, jadi enak Iya gitu betul loh. betul betul.
Terus di khas Papua ini ada kue lontar sama ikan bakar. Kamu pernah nggak sih tuh makan ikan bakar? Pernah, apalagi kalau ini kan, aku kan anak rantau kan, kalau pulang ke tempat asal kan pasti kayak suka ketemu sama keluarga, terus kalau itu kadang makannya tuh makan ikan bakar gitu kan ya, enak banget. Kalau di sini kan kita susah ya kalau beli ikan bakar karena kan sendirian Iya, masaknya iya. ikan besar. Kayaknya waktu itu kita pas di Karimun Jawa pernah makan ikan bakar bareng-bareng gak sih? Oh iya, benar, Kan? benar, benar, benar. Mm-mm. Benar, benar. Tapi ikannya kecil-kecil, ya kan? Heeh, heeh, Hmm. heeh. Terus ada sambel-sambel lagi tuh loh, Oh iya sambel iya. tuh Wah. pedes banget gitu loh. Ih, apa mau kesana lagi deh. Iya 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 iya. Oh iya. eh Sebelum aku pindah ke materi yang lain, aku mau ngenalin ini apa namanya budaya yang ada di daerah asal aku sendiri ya. Kalau yang ada di Tegal itu, karena aku di Tegal itu kan pesisir ya, dekat pesisir, dekat pokoknya daerah Tegal itu kan pantai utara ya kan. Iya, iya, iya. Kalau di pantai utara itu nelayannya tuh kadang suka ada sedekah laut. Kamu tahu nggak sedekah laut itu apa? Nggak Nggak tahu, tahu ya? karena di daerah Kayaknya aku itu nggak cuma ada. di daerah aku gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. itu sedekah laut itu kayak perayaan upacara eh, tradisi para nelayan yang tinggal di daerah pesisir pantai utara sebagai ungkapan rasa syukur, berkah, dan rezeki dari hasil laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan nelayannya. Lalu perayaan sedekah laut ini biasanya berlangsung selama 2 hari pada bulan Suro. Acara ini pertamanya tuh diawali dengan kirap ancak. Lalu setelah itu dienamkan selama 1 malam. Lalu sejumlah kepala kerbau dan kambing esoknya dilarung. Lalu prosesi larung ini diikuti oleh puluhan kapal ikan dan biasanya dalam acara larung sesaji ini ratusan warga ikut mengantar sampai ke tengah laut. Lalu tempat itu di mana seluruh sesajian dijeburkan ke tengah laut. Lalu perayaan larung sesaji ini merupakan puncak dari tradisi sedekah laut yang dimeriahkan dengan berbagai kesenian lokal seperti tarian baro-baro, serakal, jaipong, eh, dan pagelaran wayang golek. Lalu selain sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan, tradisi sedekah laut ini juga sebagai ajang silaturahmi para nelayan karena keseharian mereka mencari ikan di laut sehingga jarang bertemu dan kumpul secara bersama-sama. Jadi itu ada budaya yang berasal dari daerahku. Kita lanjut aja ya. Eh, Menurut kamu apa sih peran generasi muda dalam menjaga keberagaman budaya di Indonesia? Menurut aku sendiri sih dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia, yang generasi muda ini yaitu generasi muda harus mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, mereka itu harus bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budayanya, serta berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di NKRI.
Lalu generasi sendiri juga harus memiliki modal dasar seperti kekuatan moral, kekuatan sosial, dan kekuatan akademisnya. Untuk menjaga agen perubahan dan agen pengawas sosial, mereka harus mewujudkan cita-citanya dan tujuan nasional dengan memiliki nilai etis dan moral yang kuat. Lalu generasi muda itu harus berperan aktif dalam mengembangkan keterampilan digital yang sesuai dengan era digital saat ini. Nah, mereka juga harus dapat mengakses dan memanfaatkan informasi-informasi baru serta berinteraksi secara efektif dalam media digitalnya. Nah, jadi kayak kesimpulannya itu keberagaman budaya Indonesia ini merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan ya Raja. Terus kita itu harus saling menghormati dan menghargai budaya satu sama lain agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Benar banget, Syaf. Keberagaman budaya Indonesia adalah salah satu modal utama bangsa Indonesia yang untuk membangun negara yang maju dan sejahtera. Betul banget. Kayaknya cukup sampai sini dulu kali ya podcast kita hari ini. Terima kasih ya Rat karena telah berbagi ilmu dan wawasan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Makasih juga Syafa atas timbal baliknya. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang telah menonton episode Menjelajahi Geografi Indonesia kali ini. Kami harap pendengar menikmati belajar tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Tetap penasaran dan sampai jumpa lagi. Terus selalu menjelajah.